Halo sahabat Teras Mitra semuanya, kembali lagi kita di hari ini. Kita kembali lagi di acara podcast TM Share. Dan kebetulan kali ini kita ada di Magelang ya. Tepatnya ini ada di sebuah tempat yang menurutku sih homey banget ya. Nanti mungkin Mbak Nina ini sebagai narasumber kita hari ini akan bercerita banyak tentang sebenarnya ini tempat apa sih gitu ya. Tapi yang jelas di sini tuh banyak buku, jadi kayak sejenis perpustakaan gitu. Aku tadi sudah sempat melihat beberapa koleksinya dan menarik. Nanti kita akan ngobrol langsung bersama Mbak Nina sebagai founder dari Melek Huruf. Mungkin untuk pertama kali saya persilakan Mbak Nina untuk memperkenalkan diri ke sahabat Teras Mitra semuanya. Oke, terima kasih Mas Rifki. Halo sahabat Teras Mitra, saya Nina, saya salah satu pengurus Melek Huruf. Jadi Melek Huruf itu kita bertiga di sini, aku, suamiku Christian, sama ini Kara, anak kita. Jadi kita adalah sebuah taman baca, juga ruang publik. Cita-citanya menjadi ruang tamu untuk warga Magelang dan sekitarnya. Oke, jadi ini adalah ruang baca ya sebenarnya. Maksudnya dan terbuka untuk umum, siapa saja boleh hadir untuk kemudian membaca buku di sini. Oke. Nah, ini kan belum lama juga ya Mbak didirikan gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan kenapa kemudian memilih Magelang untuk mendirikan atau menjadi lokasi Melek Huruf. Tuh, karena tadi kan kita sempat ngobrol di di belakang juga bahwa sebenarnya Mbak Nina sendiri dan Mas Christian ya. Nah, suaminya itu bukan asli orang sini gitu. Istilahnya pendatang di sini. Kemudian kenapa memilih Magelang untuk menjadi lokasi Melek Huruf? Iya, jadi sebenarnya bikin taman baca yang publik itu cita-cita lamanya Christian. Dia udah dari sangat lama menabung untuk punya tempat sendiri, punya rumah sendiri, lalu punya taman baca yang bisa diakses untuk publik. Dan rencana besarnya adalah di usia dia 40 tahun harus keluar dari Jakarta. Jadi kurang lebih kalau secara hitungan kasar, secara hitungan optimis mungkin ya, setengah hidup sudah di Jakarta, setengah hidup lagi kita mau menghabiskannya di luar Jakarta. Di mana itu waktu itu belum fix karena masih cari-cari tempat yang pas untuk bikin taman baca seperti ini. Karena tentunya kalau di kota-kota besar seperti Jakarta atau Bandung tempat aku lahir itu tentu saja harga tanahnya udah jauh lebih mahal ya. Jadi tidak mungkin kita punya tempat yang sebesar ini dengan gaji wartawan dan praktisi komunikasi gitu. Terus jadi kita cari-cari tempatnya. Awalnya kandidat awal tuh ada di Alor. Oh, malah di Alor. Nah, di Alor. Tapi ada satu dan lain hal ternyata tidak jodoh sama tanahnya. Itu berarti sudah memang udah ngecim lah baca. Kalau Jawa itu sudah ngincer nih tanahnya di sini gitu udah ada tanahnya, tapi waktu itu pokoknya tidak deal dengan yang pemiliknya. Jadi akhirnya ya udah kita mencari lagi tempat yang lain. Kebetulan di tahun 2013 Christian sama Muhammad Fadli itu fotografer, sedang liputan travel untuk majalah Destination Indonesia ke area Borobudur. Waktu itu mau cari tentang sejarahnya Diponegoro dan sejarahnya Borobudur dan Magelang. Terus tahun berapa Mbak? Sorry? 2013. 2013 ya. Sekitar 11 tahun yang lalu. Terus kebetulan melewati area-area sini karena ini adalah area yang dilewati sama delman-delman yang beroperasi di sekitar desa wisata. Ini desa wisata Candi Rejo. Berarti ini termasuk kawasan desa wisata ya? Betul. Jadi ini desa wisata pertama di Borobudur. Terus kebetulan setelah mencari-cari selama 1,5 tahun itu ternyata ada jodoh tanahnya di sini. Tahun 2013 itu? Enggak, kayaknya baru selesai urusan pertanahan itu tahun 2016. Terus masih menabung dan lain-lain untuk pergi ke arsitek, untuk menggambar, untuk mendesain dan lain-lain. Baru selesai tahun 2023 kemarin, makanya kita baru pindah. Terus Melek Huruf baru dibuka tahun 2023 tanggal 1 Juni. Jadi ada beberapa alasan sih. Yang pertama mencari lokasi yang murah ya dan terus dapatlah di sini. Nah,
ada nggak kan pasti nggak cuman kesini aja kan Mbak carinya. Kemudian kenapa memilih di Magelang? Apakah memang kenapa nggak terus kemudian di Jogja atau di daerah-daerah yang mungkin lebih populer gitu? Selain apa namanya mungkin kaitan dengan apa namanya harga tanah gitu. Ada kayak pemikiran khusus gitu nggak? Ya. Kalau skena literasi, kalau bisa dibilang Jogja jauh lebih mapan ya. Iya, betul. Sudah banyak infrastruktur, banyak komunitas dari toko buku, komunitas membaca, terus festival-festival literasi sudah banyak. Terus penulis-penulis besar kalau misalnya mereka tur ke kota-kota di Indonesia, pasti Jogja adalah salah satunya. Tentunya karena kota pelajar juga ya, gitu. Mungkin Magelang bukan top of mind kalau ngobrolin literasi. Yeah. Tapi memang di awal dan sampai sekarang pun kita jadi saling support juga sama komunitas literasi di Jogja, misalnya sama teman-teman dari buku Akik, mereka juga sangat suportif sama kita. Terus itu juga membuat Melek Huruf jadi lebih hidup ya. Tapi selain itu ternyata kita menemukan kalau di Magelang ternyata banyak pembaca. Ada paling nggak 3 klub buku yang aktif di Magelang. Ada klub buku untuk ibu dan anak, kemudian ada klub buku untuk umum, itu ada 2 yang rajin bertemu setiap 1 dan 2 minggu sekali. Di sini? Iya, itu adalah beberapa basis audiensnya Melek Huruf. Kemudian dari kota Magelang dan Kabupaten Magelang ternyata kita juga banyak dapat kalau bisa dibilang regular customer ya, atau kalau di sini disebutnya kawan aksara, kayak orang-orang yang secara rutin datang ke sini sudah punya jadwal. Biasanya hari Jumat dan hari Senin mereka datang untuk duduk baca me time. Kalau Sabtu dan Minggu sepertinya karena juga banyak orang-orang dari luar kota, dari Jogja dan kota-kota sekitar ya, Semarang, Temanggung, dan kalau yang lebih jauh mungkin dari Jakarta, Bandung gitu. Jadi orang-orang yang lokal sini biasanya memilih kalau nggak hari Jumat, hari Senin datangnya. Gitu. Jadi dari situ kita mengetahui kalau ternyata di sini juga ada pembacanya, ada kebutuhannya, ada komunitasnya, dan ternyata kita bisa membangun komunitas si kawan aksara itu dengan orang-orang yang ada di sekitar sini. Yang di awal kita nggak kebayang sebenarnya. Awalnya memang belum terbayang. Awalnya belum terbayang. Ya? Jadi istilahnya organik siapa? Ya. Ini siapa ya yang akan kesini terus gitu. Jadi memang biasanya kan kalau misalnya mungkin ya kalau misalnya kita akan membuat sebuah bisnis, misalnya itu bisnis kan sudah mempunyai bayangan dulu bahwa ini target pasar kita adalah ini. Kalau ini memang ya udahlah organik aja gitu ya. Oke, menarik teman-teman. Dan yang menarik di sini adalah memang lokasinya itu memang tidak berada di area yang ramai gitu. Jadi lokasinya itu ada di sebuah desa, memang desa wisata. Jadi kalau misalnya teman-teman dari Jogja itu sekitar 1 jam kurang lebih ya, 1 jam, dan harus masuk desa gitu. Nah tadi sempat disampaikan ternyata banyak juga orang-orang yang suka baca di Magelang gitu. Nah mungkin setelah mereka yang suka baca di Magelang ini jadi kemudian punya ini ya, biasanya mereka akan datang ke Jogja kayak gitu. Terus setelah ada Melek Huruf ini mereka kemudian kayak wah ini ada apa, aku udah punya tempat nih buat ngebaca gitu, nggak harus nyari buku, nggak harus ke Jogja gitu. Dan mungkin untuk teman-teman yang nggak suka keramaian cocok banget sih di sini ya. Mungkin kalau yang nggak suka keramaian jangan datang di hari Sabtu dan Minggu ya. Ternyata kalau Sabtu Minggu sini ramai teman-teman. Kalau boleh tahu bukanya dari hari apa sih? Kita buka tiap 4 hari dalam 1 minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Tadinya kita bukanya 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian ada request dari mungkin orang-orang introvert tadi ya, yang ingin membaca dengan tenang, boleh dong ditambahin 1 hari di weekdays. Terus kita tambahin setelah jadi hari Senin. Jadi sekarang ada 4 hari. Oke. Jadi memang ada segmen khusus per hari ya. Betul. Bahkan ada di sini tuh ada geng Senin yang memang mereka datang tiap Senin dan akhirnya mereka jadi berteman karena bertemu di sini. Terus jadi punya suka bikin acara-acara sendiri kayak nanti piknik bareng, liwetan bareng, seru. ngerujak bareng sambil baca gitu. Ada aja lah gitu. Oke, jadi selain tempat untuk membaca atau perpustakaan, di sini ternyata juga
banyak komunitas yang mungkin komunitas-komunitas kecil yang terbentuk ya di sini gitu. Oke, menarik sih. Nah, selanjutnya Mbak, mungkin buku-buku yang ada di sini tuh apa namanya, tentang apa aja sih tema-temanya gitu, dan proses untuk mendapatkan buku-buku ini tuh seperti apa? Oke. Sebenarnya basis koleksinya 500 buku pertama itu adalah buku aku dan Christian. Buku pribadi ya? Iya, buku pribadi. Kebetulan kita minatnya sangat berbeda, jadi jarang banget kita punya buku yang sama. Christian itu anak sosial politik yang kuliah di UGM, dan buku-bukunya tuh mencerminkan itu gitu. Dia sangat tertarik dengan buku-buku agama, sosial politik, ekonomi, itu semua koleksi dia gitu. Buku yang agak memang serius-serius ya. Iya, current affairs lah gitu ya. Kalau aku lebih suka buku fiksi, buku gender. Kemudian kita menyatukan koleksi dan mendata sebelum buka Melek Huruf. Setelah itu ada buku-buku yang memang kita beli khusus untuk di Melek Huruf, yaitu buku-buku tentang Magelang, Borobudur dan sekitarnya. Jadi karena kita juga pendatang, kita juga belum tahu banyak nih tentang area ini. Kita membayangkan mungkin orang-orang yang datang ke area ini juga belum tahu banyak tentang areanya, selain kayak oke, aku mau ke candi gitu ya, tapi kayak ada apa sih di balik candi, siapa sih orang-orang tokoh-tokoh Indonesia yang pernah lahir di sini atau berkarya di sini gitu. Terus jadi kita punya section khusus Magelang, mungkin itu salah satu yang membedakan kita dengan perpustakaan lain. Oke. Menarik teman-teman. Jadi karena memang tempatnya juga di Magelang, jadi ada section khusus di sini. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen tahu tentang sejarah Magelang, bahkan tentang Borobudur, karena di Magelang ada candi yang memang sangat terkenal ya di dunia, yaitu Candi Borobudur. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasinya mungkin di sini ya, Mbak ya. Oke, Mbak, terus aku yang tertarik ini dengan namanya sendiri gitu loh. Kenapa namanya kemudian Melek Huruf gitu? Mungkin bisa diceritakan filosofinya seperti apa? Mungkin kalau untuk sahabat Teras Mitra yang sudah lahir di era Orde Baru cukup familiar ya dengan kampanye Melek Huruf gitu. Waktu itu ada mungkin istilah literasi itu dulu mungkin belum terlalu sepopuler sekarang ya. Dulu ada kampanyenya untuk mengentaskan buta huruf di Indonesia. Jadi kampanyenya itu kampanye Melek Huruf gitu. Emang namanya Melek Huruf ya? Namanya kampanye Melek Huruf di Orde Baru untuk meningkatkan tingkat orang yang bisa membaca tulis di Indonesia. Yang sekarang populer dengan istilah literasi. Mungkin itu lebih ya istilah serapan ya, kayaknya lebih keren mungkin, lebih kontemporer kali ya. Terus kalau di kami Melek Hurufnya itu juga punya arti yang lain. Jadi hurufnya melambangkan buku-buku yang bisa dibaca di sini. Terus si meleknya adalah melambangkan si warung kopi. Jadi kamu bisa di sini kamu bisa baca sambil ngopi. Sebenarnya sesederhana itu sih. Itu adalah core-nya kita kalau ke Melek Huruf tuh ngapain ya, bisa baca sambil ngopi. Gitu. Biar melek terus gitu. Biar melek. Oke, terus sama ini Mbak, logo yang dipakai ya, atau tulisannya tuh beda teman-teman. Jadi biasanya kan font-font yang digunakan adalah font istilah apa ya? Font Canva. Canva gitu. Nah ini beda, kita Melek Huruf itu logonya tuh pakai Arab gundul. Nah itu mungkin ada filosofi tersendiri nggak Mbak terkait itu? Sebenarnya itu terinspirasi sama salah satu seniman namanya Mbak Rahmayani. Kebetulan Mbak Rahmayani juga banyak melakukan riset di Candi Borobudur dan candi-candi lainnya. Nah, waktu itu dia membuat satu karya yang sangat fenomenal di tahun 90-an, judulnya Linggayoni. Kemudian di dalam lukisan itu selain ada visualisasi Linggayoni, di belakangnya itu ada tulisan Arab gundul yang kalau dibaca itu tulisannya alam adalah buku. Jadi dia Arab gundul tapi dibaca menggunakan logika bahasa Indonesia. Tapi kalau tidak dimengerti dengan baik, itu sepertinya jadi sangat ofensif terhadap agama Islam.
waktu itu si lukisan ini membuat geger lah gitu, kayak sampai pameran ditutup, terus Aramayaninya sampai mendapat ancaman pembunuhan dan lain-lain, sampai dia kabur dan lain-lain. Terus pokoknya si lukisan ini hilang untuk waktu yang sangat lama. Terus kemudian ditemukan lagi dan ada di koleksinya Museum Macan. Terus waktu kita lagi ngobrolin tentang logo, aku dan Christian, terus kita teringat sama karyanya Mbak Yani yang Lingga Yoni itu. Terus kita pikir, mungkin Melek Huruf juga bisa menggunakan logika itu gitu. Jadi Arab gundul tapi dibaca dengan logika bahasa Indonesia. Walaupun mungkin waktu itu sempat ada juga sih yang bertanya kayak, apa tempat ini khusus untuk orang Islam? Gitu. Ya mungkin itu salah satu penafsiran ya. Sama sih Mbak. Kayak situ pas nemu Instagramnya, kan aku suka selain jadi suka vibe-nya sih, sama suka bentuk bangunannya gitu. Terus menarik iki apa sing duwe iki pesantren atau apa gitu awalnya gitu. Pesantren. Terus baru ngepoin, ternyata Melek Huruf. Oke, menarik. Ini aja sih sebenarnya itu permainan huruf-huruf ya. Iya. Tapi permainan aksara. Kegiatan literasi Magelang ini, Melek Huruf ini punya program khusus nggak sih? Kemudian untuk istilahnya memfasilitasi teman-teman literasi di sini untuk berkegiatan. Waktu itu kita bikin semacam pesta ulang tahunnya Melek Huruf untuk memperingati 1 tahun Melek Huruf. Di Juni 2024 ini kita bikin program namanya Pekan Buku Magelang. Jadi itu semacam festival literasi mini yang kita lakukan setiap bulan tahun ini. Jadi di tahun 2024 ini akan ada 6 edisi. Kita sudah jalankan 5. Nanti bulan Desember ada 1 lagi. Setiap Pekan Buku Magelang itu kegiatannya ada beberapa macam. Ada kegiatan diskusi, jadi untuk misalnya penulis-penulis yang mau ngobrolin tentang bukunya, kita bikin bincang buku. Itu baik buku, idealnya sih buku yang baru. Kalau nggak baru mungkin kita cari angle yang lain, apakah misalnya itu sebuah dialog antara 2 orang yang berada di dalam satu industri. Misalnya kemarin kita bikin dialog bukunya Mas Biawi Harta, seorang fotografer senior. Jadi dia punya buku namanya Unbreakable, itu merangkum perjalanan dia sebagai fotografer selama 3 dekade terakhir. Tapi lawan bicaranya ini bukan sekedar moderator, tapi dia juga tokoh fotografi yang senior, punya institusi fotografinya sendiri, namanya Mbak Swanti. Jadi ketika mereka Banyak Foto Institute. Benar, dari Banyak Foto Institute. Jadi ketika mereka ngobrol, mereka dari industri yang sama. Jadi seperti 2 kawan lama yang ngobrol baik tentang fotografi maupun isu-isu sosial yang melatar belakangi perjalanan mereka di industri fotografi. Jadi dari kejadian 98, ada tsunami Aceh dan lain-lain, ya mereka ada di era yang sama dan jadi bisa ngobrol dengan seimbang. Jadi ini conversation. Terus ada juga program lain seperti workshop. Nah, mulai bulan November ini kita ada memperkenalkan program baru namanya Seni Sampul. Kita bentuknya pameran mini, tapi tujuannya sebenarnya pengen menampilkan ilustrasi sampul buku dari seorang desainer atau ilustrator. Jadi setiap satu edisi itu 1 desainer atau 1 ilustrator gitu, karena sepertinya dunia persampulan ini lagi lumayan hangat di Indonesia gitu. Salah satu investasi dalam sebuah buku itu adalah sampulnya ya. Betul. Mungkin kalau dulu adalah sesuatu yang dibuat dengan cepat-cepat, kalau sekarang memang dipikirkan gitu ya, karena itu karya seninya gitu. Nah, mungkin kita bisa sambil lihat jalan-jalan ke edisi perdananya Seni Sampul, menampilkan karya-karyanya Bambang Nurdiansyah. Siap-siap. Kita langsung aja. Mari. Mari. Ini salah satu karya ilustrasi Bambang Nurdiansyah atau lebih akrab disebut Bembeng. Ini dia menginterpretasikan beberapa karya puisinya Cak Nun dari tahun 70-an. Kemudian diterbitkan kembali menjadi bagian dari buku. Sudah diterbitkan? Sudah diterbitkan bukunya.
Oke, jadi ini apa ya, kayak ilustrasi dari puisi-puisinya Cak Nun ya? Betul. Kali ini di Melek Huruf merespons tempatnya karena outdoor dan ada pohon duren ini. Terus jadi dibuatkan sama bembeng dengan kain-kain. Jadi kalau misalnya hujan, panas gitu aman dia ya? aman-aman saja. Memang untuk outdoor ya? Memang untuk outdoor. Oke. Gitu. Ada yang lain? Kemudian mungkin kita bisa mulai dari sini. Ini karyanya judulnya Elegi. Ini karya sampul buku pertamanya Bembeng yang awalnya tidak diniatkan sebagai sampul buku. Dia memang bikin aja. Dia bikin karya, kemudian dia posting di Instagram. Kemudian ada seorang temannya yang tertarik kayak, oh ini sepertinya cocok untuk bukuku yang akan terbit. Jadi diterbitkan di tahun 2017. Oh, yang ini ya, Elegi. Jadi ini karya pertamanya, terus kemudian nanti di akhir di bagian belakang ada karya terbarunya tahun 2024 itu ilustrasi cover-covernya Mbak Oka Rusmini. Aku yang nggak asing sih ini, karena udah familiar ya. Iya. Bukunya. Karena bukunya ada juga di di perpustakaan. Oke, boleh Mbak, kita lanjut lagi. Bisa melihat sedikit perkenalan pamerannya, kemudian tentang Bembeng. Ini juga ada katalog pameran. Jadi karya-karya dalam pameran ini bisa dibeli dalam bentuk artwork dan ini berarti memang bisa dibeli, ada stoknya. Iya, kalau ini art print. Kalau art print lebih terjangkau, tapi artworknya yang manual dibuat dengan cat air bisa juga dipesan, tapi memang cuma ada satu dalam setiap karya dan cuma ada beberapa karya. Kalau ini 2 bukunya Mbak Theoresia Rumte. Beliau memang pesan khusus sama penerbitnya kalau buku-bukunya ingin diilustrasikan sama Bembeng. Ini buku yang dia buat bersama kekasihnya Johannes Wesley. Jadi buku puisi yang saling bersahutan. Iya. Jadi memang harus membaca dulu ya. Iya, membaca dan untuk mengilustrasikan ini. Betul, dan mungkin relasi antara ilustrator dan penulisnya menjadi penting juga untuk membuat karya yang cocok, yang pas gitu. Oke. Ini adalah beberapa cover yang Bembeng buat untuk seri tokoh Tempo. Ada Hairil Anwar, Ibu Kartini, dan juga ada Tan Malaka. Ada beberapa lagi dalam seri ini. Ada Pak Soekarno, ada Syahrir, juga ada Bung Hatta. Seri tokoh Tempo ini kayaknya sudah terbit sebelumnya, tapi covernya saja yang diperbarui dengan ilustrasi baru dari Bembeng. Ya, jadi ini ya, terbitan keberapa gitu covernya beda gitu. Iya, interpretasi baru. Betul. Menarik. Ini masih sama kayak baliknya juga? Ini beda lagi. Ini bukunya beda. Ini bukunya Yoga Maulana sama ini ya, Olive Hatim Surgi gitu. Tapi benang merah dari karya-karya ini tuh memang Bambang mencari karya-karya yang ada unsur-unsur alam dan tanaman. Ada juga karya-karya dia yang gayanya berbeda dan tidak seperti ini. Tapi ini khusus di pameran ini dicari yang ada benang merahnya. Iya sih. Dari beberapa gambar memang pasti ada tumbuhan ya. Tumbuhan. Manusia dan kemudian ya kebanyakan tumbuhan sih. Ya, manusia dan tumbuhan dan gimana mereka ada yang terlihat real, ada yang terlihat lebih surreal ya. Yes. Oke, jadi ini rak bukunya Melek Huruf memang sengaja dibuat asimetris supaya lebih dinamis. Ini kita custom bikin sama desainer interiornya Melek Huruf. Desainer interiornya rumah ini. Rumah ini, ya, sama Kanca Studio. Terus kalau pembagiannya sendiri, ini di bagian yang terjangkau sama anak-anak kita taruh buku anak-anak. Oke. Idenya mereka bisa ambil sendiri kemudian kembalikan ke tempatnya. Kemudian di sebelah sini ada buku sastra fiksi. Jadi kalau buku-buku yang baru kita highlight, jadi madep ke depan, jadi mungkin lebih jadi terlihat. Kelihatan sampulnya ya? Iya, kelihatan sampulnya. Jadi secara berkala kita refresh supaya mungkin yang dilihat orang atau yang dibaca dan dipinjam orang juga bisa berbeda-beda. Tentunya kita juga sangat senang kalau ada kesempatan untuk ngobrolin apa yang orang lain suka, apa yang bisa kita rekomendasikan
direkomendasikan. Terus yang di bawah ini buku-buku sosial politik. Kemudian ada juga beberapa buku arsitektur dari buku tata kota ya sebenarnya, dari arsitek rumah ini Mas Marco Kusumawijaya. Terus di sebelah sini ada rak khusus Magelang. Oh ini. Rak khusus Magelang ini dari atas sampai dari sini sampai bawah sampai sini. Iya, ini adalah beberapa tokoh yang lahir di sini, termasuk Gepeng ya Gepeng Sri Mulat, Kris Biantoro, kemudian juga Pak Jaka Utama, pendiri Kompas. Kemudian ada beberapa buku parenting, self help, gender. Terus ada buku kuliner, travel juga. Kemudian rak tengah ini sekarang kita fungsikan jadi rak untuk bursa buku. Jadi bagian dari Pekan Buku Magelang tuh kita ada bursa buku dari penerbit-penerbit lokal yang buku-bukunya judulnya kita kurasi bersama. Kemudian beberapa diantaranya kita pajang kalau sedang tidak pekan buku. Tapi daftar lengkapnya nanti bisa dilihat. Nah gitu. Jadi ada katalog juga, ada daftar buku secara lengkap. Kemudian ada katalog perpustakaan juga yang bisa di scan dan di download. Oke. Nah memang kalau aku lihat secara penataannya sih beda sama perpustakaan yang ada ya Mbak ya. Mungkin karena bukunya juga kita buku-buku populer ya, bukan buku ilmiah atau akademis. Kayak posisinya, tempatnya jadi kayak kelihatan apa ya, dilihat tuh nggak cuma sekedar kayak rak buku gitu loh, tapi juga kayak bisa jadi pajangan gitu. Iya, kita lihat referensi dari beberapa perpustakaan di luar Indonesia juga, seperti apa mereka bikin perpustakaan. Ada beberapa kota kan yang mungkin juga mendapat dana yang cukup gitu dari pemerintah lokal, dan mereka bikin perpustakaan yang keren-keren, yang orang memang pengen ke sana dan pengen pengen menghabiskan waktu di sana. Kita juga pengen ada tempat seperti itu di sini gitu. Oke. Nah, kalau dari emang cukup lengkap ya teman-teman untuk koleksinya dari sastra, kemudian kuliner, biografi, juga ada buku anak-anak. Terus tadi juga ada arsitektur dan sejarah khusus tentang Magelang gitu. Nah, dari sekian banyak koleksi ini yang banyak dibaca oleh teman-teman di sini tuh, minat mereka nih apa sih biasanya Mbak yang lebih banyak dibaca gitu? Kayak sesuai umur dan generasi. Kalau Gen Z itu biasanya banyak mencari buku self help. Sebenarnya kita tuh nggak banyak buku self help karena kita nggak terlalu membaca buku-buku self help. Tapi itu yang kita notice sering dicari orang, atau kadang orang juga membawa bukunya sendiri ke sini. Jadi memang datang ke sini hanya untuk membaca buku ya? Iya, jadi kan bukunya sendiri. Kadang orang mungkin kalau di rumah banyak kerjaan lain dan suka kelupaan gitu ya untuk baca. Kalau udah kesini jauh-jauh, pasti orang jadi udah diniatkan mau membaca sekian lama gitu. Terus kalau anak-anak tentunya banyak baca buku anak. Terus ada juga ada lumayan banyak yang suka banget buku Tintin. Yang kesini bolak-balik terus untuk baca sampai semua serinya habis gitu. Itu kebetulan satu selera sama Christian. Tapi masih anak-anak? Masih anak-anak sih, banyak yang masih anak-anak, kayak mulai umur 7 gitu, usia-usia SD tuh kayak lumayan banyak yang baca Tintin, mencari Tintin. Terus kalau yang mungkin dewasa muda atau kuliah tapi udah di akhir-akhir, banyak juga yang membaca buku-buku fiksi. Terus kalau kita udah kenal juga kadang kita rekomendasikan buku-buku yang kita suka, semoga orang lain juga suka gitu. Oke, menarik. Tadi kita udah ngebahas tentang koleksi buku. Terus tadi Mbak Nina juga sudah sempat menjelaskan tentang program yang ada di sini gitu. Dan kalau aku dengar tadi itu memang orang-orang yang sharing di sini dan mengulas tentang bukunya atau karyanya itu adalah memang sudah senior, dan memang kebanyakan nggak jauh lokasinya dari Magelang gitu. Nah, membangun jaringannya itu seperti apa Mbak? Sebenarnya kita ini aja sih memanfaatkan jalur komunikasi digital, atau kalau misalnya ada mutual friend kita minta dikenalkan, atau ada juga yang
mungkin pernah kita temui atau pernah kita kenal waktu kita tinggal di Jakarta. Misalnya Messi dan Teddy dari Posanta. Itu kita beberapa kali suka beli buku, terus beberapa kali datang juga ke acaranya mereka. Terus jadi ketika kita punya ini, kita ajak mereka untuk bursa buku juga, terbitan-terbitannya. Kemudian kita perkenalkan lagi, sekarang kita ada di Magelang, kita mengelola tempat ini, apakah tertarik untuk datang dan sharing sama teman-teman di sini. Terus waktu itu ternyata mereka tertarik dengan acara-acara literasi yang kecil ukurannya. Jadi mereka bisa lebih akrab dengan yang datang gitu. Jadi cocok banget. Terus akhirnya intens pas juga ya. Iya, jadi akhirnya pas juga untuk bisa kayak ya udah ngobrol biasa gitu. Betul, untuk datang. Kemudian waktu itu juga kita pengen banget undang Mbak Reda Gaudiamo karena kita lihat salah satu buku yang paling sering dibaca di sini adalah seri Nawila. Sampai udah lepas-lepas halamannya karena sering banget dibaca sama anak-anak maupun orang dewasa. Jadi kita cari kontaknya dari temanku di Museum Macan karena dia pernah diundang sana. Terus itu ngobrol-ngobrol sama manajernya. Terus akhirnya karena punya manajer Mbak Reda, jadi bisa membuat rangkaian acara gitu. Ada beberapa acara di Jogja, kemudian ke Malioboro gitu. Jadi sebenarnya dari ini aja sih kita mencari-cari aja. Searching sendiri, ada juga yang memang relasi juga. Relasi, terus kadang ada mutual friends. Pernah tanya nggak Mbak, maksudnya apa yang kemudian membuat mereka tuh tertarik buat datang gitu loh? Apakah memang suasananya atau mungkin komunitasnya atau apa? Ini sesuatu yang beda juga kali ya. Kalau untuk orang Jakarta atau yang biasa tinggal di kota besar kayak ini ngapain ya orang-orang ini pindah ke desa ya. Terus mungkin itu banyak ya nggak yang nanya, kamu ngapain sih? Lumayan. Udah mungkin punya pekerjaan di Jakarta, terus ngapain harus ke Magelang ke desa untuk membangun ini. Lumayan banyak yang tanya, dan sebenarnya kita melakukan ini bukan untuk kayak mencerdaskan komunitas atau apalah gitu. Aku yakin komunitas di sini sudah punya kecerdasannya sendiri gitu, karena wisdomnya orang desa lain mungkin dari wisdomnya kita yang tinggal di kota. Cuma bentuknya aja mungkin beda gitu. Jadi mungkin itu awalnya dari kayak penasaran mungkin ya kayak apa ya tempatnya gitu. Terus ya udah kita berusaha menjamu mereka sebagai teman. Kita kebetulan juga punya pondok satu kamar yang bisa di semacam pavilion ya untuk tamu gitu. Jadi sama mereka di sini bisa tinggal di situ. Kita juga biasanya masak karena kita jauh dari maksudnya bukan jauh sih, tapi lebih nyaman aja untuk masak dan makan di rumah, mengundang orang gitu. Jadi ya udah kita seperti mengajak teman nginep di rumah. Ya, dan sejauh ini yang kesini sepertinya senang. Sepertinya senang mungkin karena berbeda dari suasananya berbeda. Suasana baru mungkin bisa tidur dengan lebih baik tanpa polusi suara kayak gitu-gitu. Mungkin itu sesuatu yang novelty kali ya. Gitu. Nah, berarti memang ada pavilion khusus yang disewakan ya? Itu untuk umum apa memang hanya kegiatan-kegiatan tertentu baru kemudian digunakan, Mbak? Kalau misalnya tiba-tiba setelah ini ada mungkin teman-teman sahabat TM yang wah ini kayaknya menarik nih buat ngajak satu keluarga kecil buat nginep di sini tuh bisa nggak sih gitu? Atau bisa. Seperti apa prosesnya? Kita publikasikan juga di website malioboro.com. Oh, ada websitenya ya. Tapi memang kalau booking itu direct via WhatsApp. Jadi kita nggak taruh di OTA karena memang cuma ada satu kamar juga kan gitu. Jadi kadang kita juga cukup melihat profil tamunya karena sangat dekat proximity-nya dengan kita. Kita juga punya anak di bawah 2 tahun, jadi ya semoga tidak saling mengganggu gitu. Jadi disesuaikan juga gitu. Menarik. Jadi mungkin kalau misalnya pengen membaca di sini nggak cuma 1 hari dan sambil keliling-keliling desa memang harus nginep sih ya. Nah, untuk mengenal kondisi juga di areanya di sini. Apa aja sekalian liburan gitu. Betul. Daripada kita harus menginap di hotel. Kalau misalnya mau ke Borobudur, ini alternatifnya juga nih bisa jadi tempat menginap ya. Betul. Kita juga kadang bermitra sama tour sepeda yang memang explore area Borobudur.
tergantung minatnya, apakah minatnya kuliner, apakah minatnya budaya, bisa disesuaikan itinerary-nya gitu.
Nah, sekarang kita sudah sama Mas Christian ya. Mas Christian ini adalah suami dari Mbak Nina ya. Iya, Dan kebetulan di sini ini bagian ngurusin meleknya. Jadi kan kita sudah ngebahas tentang huruf ya, kita ngebahas tentang apa namanya perpustakaan dan kegiatan-kegiatan. Nah, tadi Mbak Nina juga sempat bercerita bahwa di sini nih ada bisa dibilang kafe nggak Mas? Atau mungkin kita nyebutnya Mas Christian bisa cerita lagi. Nyebutnya warung. Warung ya, oke. Jadi sebenarnya konsep awalnya tuh cuma nyajiin teh kopi. Cukup basic sebenarnya buat nemenin baca gitu. Oke. Dan karena kita perpustakaan sebenarnya orang tidak diwajibkan pesan. Oke. Kalau misalnya nggak butuh kopi dan teh ya nggak usah pesan, nggak apa-apa, baca aja gitu. Nah terus seiring waktu berkembang mulai ada tawaran lain karena yang datang lebih beragam. Jadi ada coklat, misalnya untuk hot coklat, lalu tehnya juga kita akhirnya memutuskan untuk menyajikan rasa Magelangnya. Jadi brandnya brand Magelang. Oh jadi semua yang ada di sini nih produk-produk lokal. Magelang. Biji kopinya juga dari roastery di Magelang. Oke. Kopinya tumbuh di Magelang juga gitu. Jadi ingin pas orang kesini pengalamannya pengalaman bisa merasakan Magelang ya. Konteks lokalnya lah gitu. Secara kuliner ya. Oke. Gitu. Nah, kalau menunya apa aja Mas kalau boleh tahu yang jadi kalau kopi yang biasanya istilahnya single origin ya. Jadi dibuatnya menggunakan filter full Arabica. Ini ada dari Colmy Coffee Roaster, ada dari Sumbing, Telomoyo, Ketep, kemudian teh artisan ini dari Muntilan. Sistemnya diseduh dengan French press gitu. Lalu ada coklat, ada yang espresso base untuk misalnya bikin latte atau cappuccino atau americano. Kemudian kita ada beberapa cemilan. Ini semua bikin sendiri juga Mas? Enggak, kalau ini enggak. Ini beli. Keripik juga beli dari tetangga, sebenarnya UMKM yang bergerak di industri rumahan gitu, memproduksi keripik. Lalu kalau menu tambahan, ini yang kita beberapa bulan setelah buka baru mulai. Jadi waktu itu ada pengunjung yang spend waktu di sini tuh berjam-jam cukup lama dan terutama dari luar kota ya. Dan mereka ingin makan, kebetulan di sekitar sini tuh agak susah cari warung makan. Jadi kita memutuskan untuk menyajikan beberapa menu. Sempat berubah-berubah. Jadi ada, kalau sekarang ada waffle ice cream, waffle and chicken, kemudian ada chicken katsu, sama smoothies. Itu aja sih sebenarnya menunya, cukup basic. Dan waktu itu kita memutuskan menunya jangan menu tradisional karena kayaknya akan apa ya, pertama kurang cocok mungkin dengan tempatnya, kedua kayaknya itu nggak mungkin bisa disaingi menu tradisional. Jadi biar masyarakat cari sendiri aja. Betul sih gitu. Nah kalau proses membangun ini sih Mas, sebelumnya memang punya basic buka warung atau ya udah otodidak aja di sini? Semuanya nggak cuma warung ya, perpustakaan juga kita pelajari setelah pindah sini gitu. Jadi belajar sambil jalan, cara mengelola perpustakaan, mengelola ruang publik, menyelenggarakan event, termasuk juga mengelola warung. Jadi sistem stocking, cari vendor, belanja, sampai membuat kopi, itu semua belajar. Ada yang sebagian belajar sendiri, ada yang sebagian terus kita kayak minta tolong barista dari Colmy Coffee Roaster untuk ngajarin cara bikin. Terutama yang bikin manual brew tadi, yang single origin tadi, itu butuh teknik khusus, jadi harus belajar. Oke, keren. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita mau datang ke sini, ada banyak pilihan menu. Ada yang menu kopi, teh, dan semuanya itu khas dari Magelang. Jadi pokoknya kalau kalian pengen merasakan Magelang, kuliner Magelang tuh bisa datang ke sini juga. Tapi bukan yang lokal ya. Cuman kayak kopi tehnya. Bahan-bahannya ya. Oke. Terima kasih Mas Christian. Untuk waktunya, kita akan ngobrol lagi dengan Mbak Nina untuk akhir. Makasih Mas.
Oke, tadi kita sudah keliling dan ngobrol dengan Mas Tian dan Mbak Nina di Melek Huruf. Kita sudah melihat koleksi-koleksi bukunya dan pameran yang sedang berjalan di sini. Nah, dan kita sudah berada di penghujung acara sepertinya gitu. Nah, memang biasanya di akhir acara tuh kita biasanya minta kayak closing statement gitu sih, Mas Tian dan Mbak Nina. Nah, mungkin yang sebagai apa ya, penutup, aku pengen tahu sih apa kayak mimpi besar Mbak Nina dan Mas Tian untuk kemudian tinggal membuat rumah di sini dan membuat perpustakaan itu apa sih sebetulnya gitu? Ya sebenarnya sama dengan banyak perpustakaan lainnya. Kalau mimpi besarnya sih ingin menyediakan akses buku seluas-luasnya. Orang bisa menemukan pilihan buku yang beragam, bisa mendapatkan ilmu dari situ gitu. Dan kalau tambahannya dari kita tuh, kita ingin jadi semacam living roomnya Borobudur. Jadi tempat orang bertemu, mencari info, berjejaring, saling berkenalan, juga disatukan oleh buku gitu. Jadi bisa diskusi buku, ketemu penulis gitu. Itu mimpi tambahan dari perpustakaan ini ya. Ya semoga bisa berkelanjutan. Kayaknya kalau selama tempat ini bisa memberi dampak positif ke masyarakat gitu ya, kayaknya ya insya Allah bisa umurnya bisa panjang gitu, terus juga Amin. bisa lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari tempat ini. Itu sih kayak. Mbak Nina ada tambahan? Kita sih sebenarnya cita-cita besar sekali mungkin ya, dan jangka panjang itu kita pengen punya fasilitas yang lebih baik untuk kegiatan-kegiatan literasi. Kalau sekarang kan kalau diskusi harus di luar, kalau di dalam tuh kawasannya memang kecil. Terus tadi mungkin ada program writers retreat yang pengen digarap dengan lebih serius. Terus ya orang bisa bikin acara yang lebih variatif gitu, misalnya ada kelas-kelas untuk workshop, bisa nonton bareng, bisa mungkin ada pementasan kecil, jadi kayak bisa lebih beragam dan semoga komunitasnya juga jadi lebih solid. Amin. Ya itu mimpi besarnya. Iya, kita tuh nggak punya ruangan indoor yang memadai sebenarnya. Berarti ada rencana untuk kemudian membuat Iya, baru? jadi problemnya, salah satu problem di sini tuh ketika hujan kita nggak bisa bikin acara dengan Di luar, ya. peserta yang cukup banyak. Kemudian PR berikutnya, kalau hujan sering mati lampu. Oke, ya, Jadi memang sih biasa di tempatku juga di desa. kita perlu menyiapkan generator juga. Jadi ada beberapa fasilitas yang tambahan yang bisa bikin tempat ini operasionalnya bisa lebih bagus, lebih lancar. Semoga ini ya tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Amin. Nah, mungkin agenda yang paling dekat apa nih di sini? Pekan Buku Magelang Kapan yang itu? terakhir tahun 2024, tanggal 27 sampai 30 Desember. Oke, itu Menutup terbuka tahun. untuk umum kah atau? Pekan Buku Magelang selalu terbuka untuk umum, kecuali kalau workshop berarti harus daftar dulu karena reservasi. ada kuotanya. Oke, jadi teman-teman silahkan yang mau datang dan mungkin pengen merasakan suasananya komunitas di Melek Huruf bisa ikut menghadiri kegiatan Pekan Buku Magelang. Informasinya pasti nanti akan di post atau mungkin sudah ada di Instagramnya Melek Huruf ya. Baik, terima kasih Mbak Nina dan Terima Mas kasih Tian banyak. untuk waktunya. Terima kasih, Saya Mas Rifki. senang banget bisa hadir dan diterima di sini dan mendengarkan cerita inspiratif dari kalian berdua. Lancar semoga. Oke, kasih. ya terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di podcast TFCR selanjutnya. Dadah.